Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 631. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sekaligus harus diketahui bahwa dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menerobos ranah Martial Emperor ke alam suci biasa. Dan sekarang dari alam suci biasa dia ingin menerobos ke alam suci bumi. Kesulitannya lebih tinggi. 3 tahun itu terlalu pendek. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Namun sesaat kemudian dia berkata, Kecuali apa? Semua orang menoleh kepada kucing hitam besar. Namun kucing hitam besar itu tidak mengatakannya sekarang. Lalu kemudian dia berkata, Jangan terlalu memikirkannya. Mari selesaikan orang-orang yang tersisa dari surga dan jiwa dari Lord of the Abyss terlebih dahulu. Ya, jangan memikirkannya sekarang. Qin-Chen mengangguk, dia setuju. Dia juga tahu bahwa masalah ini sekarang mendesak. Jadi dia segera duduk bersila dan menyembuhkan lukanya. Qin-Chen segera menjalankan tubuh suci abadi. Dan luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Tubuh asli yang rusak sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat luka Qin-Chen sudah sembuh. Ini, semua orang memandang Qin-Chen dengan kaget, merasa sangat tidak normal. Kucing hitam besar, ayo berangkat sekarang. Kalian semua masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Adapun kamu, Qin-Chen memandang Master Sekte Iblis Ilusi itu dengan ragu-ragu. Kamu juga masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Melihat Master Sekte Iblis Ilusi, Qin-Chen ingat kata-kata terakhir Peng Xiaoyu. Tetapi pada saat ini Qin-Chen tidak punya waktu untuk menyelidiki identitas dari Master Sekte Iblis Ilusi. Kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti semua orang. Seketika Chen Sisi dan yang lainnya langsung masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Sementara Qin-Chen dia terbang melesat dan meninggalkan tempat warisan ini. Qin-Chen mengguncang sosoknya dan langsung datang ke tanah terlarang. Nah Qin-Chen, kamu telah menyerap asal-usul waktu dan kamu juga adalah putra benua. Ditambah asal-usul langit dan bumi ada di tanah terlarang ini. Anda hanya perlu berkomunikasi dengan asal-usul langit dan bumi untuk mengetahui napas mereka, kata kucing hitam besar. Ini merupakan efek magis dari asal-usul langit dan bumi. Karena Qin-Chen merupakan putra benua. Di langit dan bumi ini sama saja dengan putra keberuntungan. Selanjutnya mengikuti instruksi kucing hitam besar, Qin-Chen segera berkomunikasi dengan sumber langit dan bumi. Sebuah pikiran tersapu, segera itu seolah-olah menutupi seluruh tempat terlarang. Napas yang mengerikan muncul di benak Qin-Chen. Nah Qin-Chen, cepat cari, kata kucing hitam besar. Qin-Chen segera merasakannya dengan hati-hati. Dan tiba-tiba napas manusia dan iblis tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Qin-Chen. Itu adalah Sangguan Sinner. Selain itu di lokasi Sangguan Sinner kekuatan langit yang familiar perlahan-lahan menghilang. Itu adalah napas Ling Luling. Ling Luling sebenarnya dibunuh oleh Sangguan Sinner, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba terkejut. Namun pada saat yang sama aura jiwa iblis yang menakutkan dengan cepat bergegas menuju posisi Sangguan Sinner. Itu adalah jiwa dari Lord of the Abyss. Jiwa Lord of the Abyss sedang menjarah ke arah Sangguan Sinner. Tidak baik. Jiwa Lord of the Abyss itu ingin merebut Sangguan Sinner, kata Qin-Chen. Dia terkejut dan segera bergegas menuju ke posisi Sangguan Sinner. Qin-Chen bergegas menuju tempat Sangguan Sinner dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia mendesak aturan ruang dan waktu secara ekstrim dan kecepatannya menjadi secepat kilat. Namun di sisi lain kecepatan jiwa dari Lord of the Abyss juga nampak sangat cepat. Itu hampir tidak jauh lebih lambat dari Qin-Chen. Ekspresi Qin-Chen berubah, jiwa Lord of the Abyss ini terlalu kuat. Apalagi lawannya masih dalam keadaan luka parah. Dan itu hanyalah belahan jiwa. Jika tubuh utama keluar dari Laut Guntur akan seperti apa itu? Qin-Chen memiliki perasaan bahwa ini pasti kekuatan tempur yang melebihi tingkat suci surgawi. Sial, lebih cepat.
Ayo lebih cepat, kata Kincen. Dia terbang dengan gila-gilaan. Esensi suci di tubuhnya tampak terbakar. Scene berpindah di suatu tempat jauh di medan perang kuno. Nampak Sang Guan Sinner duduk bersila dengan aura sumber suci yang menakutkan melonjak di tubuhnya. Aura sumber suci ini beredar di tubuhnya, menyebabkan tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Tiba-tiba dalam tubuh Sang Guan Sinner sepertinya ada sesuatu yang rusak, dan tingkat kultivasinya meroket. Awalnya dia sudah menerobos kerana alam suci. Sekarang auranya menjadi semakin kuat, dan dia telah melangkah langsung ke tahap tengah alam suci Pana. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Selain itu, serangkaian aura jiwa yang menakutkan mengalir melalui tubuh Sang Guan Sinner memperkuat aura jiwanya. Napas yang mengerikan beredar. Sang Guan Sinner berdiri dengan rambut bergelombang. Terobosan. Saya tidak menyangka penguasa istana ini akan menerobos lagi. Tampaknya metode haus darah dari iblis alien ini benar-benar luar biasa. Itu memiliki efek yang luar biasa. Sang Guan Sinner menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Selama penguasa istana ini membunuh Kincen itu lagi, penguasa istana ini dapat memerintah seluruh benua Tianwu. Yang perlu penguasa istana ini lakukan sekarang adalah bagaimana menemukan Kincen. Kata Sang Guan Sinner, dia memiliki tatapan dingin. Baru saja dia akan terbang, namun tiba-tiba di kejauhan, napas yang menakutkan dan cepat muncul di langit. Itu adalah Kincen. Akhirnya tiba sebelum jiwa Lord of the Abyss. Kincen menatap Sang Guan Sinner di kejauhan dan merasakan kultivasi Sang Guan Sinner dengan sekilas. Dia diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Cukup hebat. Diam-diam dia sudah menembus ke tahap tengah alam suci Pana. Saya khawatir orang ini sudah menjadi yang terkuat di antara prajurit asli di benua Tianwu. Memikirkan adegan di kehidupan sebelumnya, Kincen memiliki niat membunuh yang dalam di dalam hatinya. Wanita seperti itu bisa melakukan apa saja untuk kekuatannya, bahkan rela menjadi pelayan dari Lord of the Abyss. Untuk orang seperti itu, Kincen tidak berbicara omong kosong. Dia langsung berkata, "Mati!" Kincen langsung mengorbankan pedang karat misterius dan menebas ke arah Sang Guan Sinner seperti kilat. Segera ki pedang yang mengerikan meledak dan dia ingin membunuh Sang Guan Sinner secepat mungkin. Kincen. Sang Guan Sinner juga melihat wajah Kincen saat ini, dan kemudian dia melihat bahwa Kincen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung menindaknya. Mata Sang Guan Sinner menjadi dingin, cahaya pedang yang tak berujung menebas ke arahnya. Sang Guan Sinner hanya merasa krisis yang kuat muncul di hatinya. Cahaya pedang itu nampak sangat menakutkan. Sang Guan Sinner tiba-tiba terkejut. Bagaimana mungkin tingkat kultivasi Kincen bisa begitu menakutkan? Serangan Kincen belum tiba, tetapi itu telah memberinya perasaan krisis yang sangat hebat. Jadi bagaimana dia tidak terkejut? Gelang berlian muncul di tangan Sang Guan Sinner. Gelang berlian itu meledak dengan cahaya putih. Gelang berlian itu dengan cepat terbang keluar dan langsung membanting ke arah Kincen. Kedua senjata tingkat suci itu langsung bertabrakan. Segera cahaya gelang berlian itu bergetar. Sinar cahaya mekar di atasnya. Gelang berlian itu nampak sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat gelang berlian itu di depan pedang karat misterius. Gelang berlian itu terus redup dan terus-menerus terkikis oleh kekuatan pedang karat misterius. Wajah Sang Guan Sinner berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan gelang berlian. Tetapi pada saat ini, di bawah pedang karat misterius itu, gelang berlian langsung diledakkan. Sang Guan Sinner ketakutan dan marah. Tubuhnya melonjak dengan energi iblis, langsung berubah menjadi iblis, melepaskan energi iblis yang tak ada habisnya, mencoba memblokir tebasan pedang karat misterius Kincen. Tetapi itu tidak berguna. Pedang karat misterius bahkan bisa membunuh Ling Luling dan ahli surga lainnya. Bagaimana itu bisa diblokir oleh Sang Guan Sinner? Tidak peduli seberapa kuat Sang Guan Sinner, itu mungkin hanya setara dengan Ling Luling. Hanya dengan satu tebasan, dada Sang Guan Sinner nampak dipotong. Luka besar nampak muncul. Seluruh orang itu nampak terbang karena malu, kemudian menyemburkan darah dari sudut mulutnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Dengan hanya satu pedang, Sang Guan Sinner terluka parah dan hampir jatuh. "Apa Sang Guan Sinner ini tidak mati?" kata Kincen. Dia mengerutkan kening.
Di dalam cakram Gyo Qian-kun, semua orang juga melihat dengan jelas pemandangan ini dan diam-diam mereka semua terkejut. Sangguan sinar ini cukup kuat, benar-benar dapat memblokir pedang Shao Chen tanpa mati. Semua orang menggertakkan gigi berharap Qin Chen akan membunuh sangguan sinar dengan satu pedang lagi. Tetapi Master Sekte Iblis Ilusi memiliki ekspresi yang rumit dan matanya menunjukkan kepahitan. Dia sebenarnya ingin membunuh sangguan sinar dan membalaskan dendam Qin Chen. Dia berharap sangguan sinar akan mati, tetapi ketika sangguan sinar ini akan mati di depannya, Master Sekte Iblis Ilusi tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia ingat adegan ketika dia masih kecil. Saudara perempuannya itu seperti seorang ibu di dalam pikirannya. Tetapi kemudian demi kekuasaan, saudara perempuan itu benar-benar membunuh Kaisar Qin Chen. Sejak saat itu, kedua saudara kembar itu berbalik melawan satu sama lain. Namun pada saat ini Mo Yuanbei menus dingin dari samping. Sangguan sinar ini benar-benar pantas mati. Jika bukan karena dia dan Peng Xiaoyu mengkhianati guru, guru tidak akan menderita 300 tahun yang lalu. Begitu pernyataan ini keluar, tubuh Master Sekte Iblis Ilusi tiba-tiba bergetar seperti ada sengatan listrik. Master Papiliun Mo, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Qin Chen dikhianati oleh sangguan sinar dan Peng Xiaoyu? Chen Sisi dan yang lainnya juga terkejut. Mo Yuanbei sendiri juga terkejut. Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan, dia sebenarnya adalah Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu? Mo Yuanbei terkejut, mereka bahkan tidak tahu. Setelah selesai mengatakan ini, Mo Yuanbei mengerutkan kening. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Apakah Qin Chen akan memarahinya jika dia mengatakan ini? Maksudmu Shao Chen adalah Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu yang terkenal di daratan? Bagaimana ini mungkin? Chen Sisi dan yang lainnya terkejut. Tidak bisa dipercaya di hati mereka. Kaisar Qin Chen, ahli terkenal di dunia, mereka hanya menyembah di dalam hati mereka. Tetapi sekarang Mo Yuanbei mengatakan bahwa Qin Chen adalah Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu. Ini, mata ketiganya kaget dan kaget. Tidak heran, pada saat ini Yu Qiansu, Jiruyu dan Chen Sisi semuanya mengerti dalam sekejap. Terutama tubuh Yu Qiansu yang bergetar dan tiba-tiba tersadar. Sejak awal dari 5 kerajaan, Shao Chen telah menunjukkan bakat dan kekuatan yang luar biasa. Di depan Shao Chen sepertinya tidak ada kesulitan. Dan sepertinya apapun tidak akan mengganggunya. Tetapi sekarang mereka bertiga akhirnya mengerti bahwa Shao Chen adalah kelahiran kembali dari Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu. Maka semuanya akan dapat dijelaskan. Kaisar Qin Chen, bintang paling mempesona dalam sejarah benua Tianwu selama hampir 1000 tahun. Kekasih impian wanita yang tak terhitung jumlahnya. Dan idola para pria. Tak disangka, Shao Chen ternyata adalah reinkarnasi dari Kaisar Qin Chen. Tidak heran, dia akan sangat membenci sangguan sinar dan Peng Xiaoyu. Semua ini dapat terhubung. Yu Qiansu akhirnya mengerti. Kalian, apakah kalian baik-baik saja? Kata Mo Yuanbei, dia sangat gugup. Apakah dia menceritakan rahasia yang tidak seharusnya dia ceritakan? Sebelumnya dia juga terlalu bersemangat. Melihat sangguan sinar akhirnya akan dibunuh, emosinya tidak bisa ditekan. Tidak apa-apa, Yu Qiansu dan yang lainnya tertawa dan keterkejutan di hati semua orang memudar. Tetapi mereka semua nampak tenang. Mereka bertiga saling melirik, tersenyum di sudut mulut mereka. Mereka bertiga tidak peduli, entah itu Kaisar Qin Chen atau Qin Chen. Mereka hanya tahu bahwa orang di depannya ini adalah Qin Chen dari 5 negara yang sangat mereka cintai. Inilah cinta sejati. Ketiganya saling memandang dan semuanya tersenyum. Melihat itu, Mo Yuanbei menghela napas lega sekarang. Jika tidak, gurunya harus menyalahkannya karena telah membongkar identitasnya. Apa katamu? Tetapi sebelum Mo Yuanbei bisa menghela napas lega, sebuah suara gemetar terdengar dari samping. Itu adalah Master Sekte Iblis Ilusi. Dia memandang Mo Yuanbei dengan tak percaya dan gemetaran. Apa yang kamu katakan? Semua orang memandang Master Sekte Iblis Ilusi dengan ragu. Apa yang terjadi kepada Master Sekte Iblis Ilusi? Chen Sisi dan yang lainnya bersemangat. Ini normal. Tetapi,
Apa kegembiraan dari Master Sekte Iblis Ilusi? Guru, ada apa denganmu? Kata Chen Sisi. Dia berjalan ke arah Master Sekte Iblis Ilusi dan bertanya dengan ragu. Tetapi Master Sekte Iblis Ilusi tidak menyadarinya. Dia hanya menatap Mo Yuanbei dengan penuh semangat. Suaranya bergetar, tubuhnya berfluktuasi, seolah-olah dia mengalami kejutan yang sangat besar. Kamu bilang Qin Chen adalah Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu. Apakah ini benar? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Ya, itu benar, kata Mo Yuanbei. Kaisar Qin Chen. Hahaha. Aku seharusnya memikirkannya. Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia penuh dengan air mata. Dia senang karena Qin Chen masih hidup. Dia tertawa, menertawakan dirinya sendiri yang bodoh. Dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Apakah itu Pu Qiankun atau Mo Yuanbei? Dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Hubungan Pu Qiankun dan Mo Yuanbei tidak biasa terhadap Qin Chen. Seharusnya dia telah memikirkan ini. Jika Qin Chen benar-benar murid dari Kaisar Qin Chen, maka hubungan antara Pu Qiankun dan Qin Chen pasti tidak akan seperti ini. Tetapi itu ternyata tidak. Dia berpikir terlalu banyak. Ini konyol, sangat konyol. Aku gagal mengetahuinya. Master Sekte Iblis Ilusi berlutut di tanah. Air mata mengalir dari pipinya. Chen, kamu masih hidup. Kamu ternyata masih hidup. Saat ini di luar cakram Gyo Qiankun, Qin Chen telah melakukan gerakan pembunuh lagi kepada Sangguan Sin'er. Sangguan Sin'er, dulu kamu dan Peng Shaoyu menipuku. Hari ini adalah hari kematianmu, kata Qin Chen. Cahaya dingin terlintas di matanya. Saat ini dia dapat merasakan jiwa Lord of the Abyss telah mendekat. Dan Qin Chen telah memutuskan untuk membunuh Sangguan Sin'er secepat mungkin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.